Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Yakin baik? Ada yang sakit gak? Alhamdulillah. Siap belajar? Yakin? Alhamdulillah. Baik, kalau siap belajar mah dan semuanya pada semangat ya. Masih pagi ini. Semangat semuanya, semangat. Baik. Jika semangat untuk belajar, alangkah lebih baiknya disiapkan terlebih dahulu. Ya. Setelah disiapkan, berdoa, dan setelah berdoa nanti kita belajar. Sekarang udah siapin aja terlebih dahulu. Ayo. Silakan siapa yang nyiapin? Siap membaca doa. Amin, amin, Allahumma. Nah, hadir semuanya ini? Kalau hadir, Bapak absen terlebih dahulu ya. Hadir Sebastian. Akbar Wijaya. Baik, supaya kita lebih semangat lagi ya, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia. Mau lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Coba tolong pimpin. Siapa Angel ya? Oke. Kemarin kita belajar tentang apa? Di bab 3 tentang etika komunikasi. Pada siapa aja? Ya, sesama teman sebaya sama lawan jenis, betul sekali. Baik. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang peduli sesama dan saling berbagi, tentang akikah dan kurban. Kalau kamu semuanya, kalian semuanya dengar kata kurban apa? Ayo. Kalau semuanya pernah memakan daging kurban atau akikah, tahu akikah enggak? Apa itu akikah? Hah? Oke, bayi ya, bayi yang baru lahir. Kalau laki-laki, akikah, anak bayi laki-laki diakikahkannya berapa ekor? 2. Oke. Kalau perempuan? Betul sekali. Nah, baik ya. Alhamdulillah semuanya sudah pada kenal, sudah pada tahu. Nah, baik ya. Jadi gini, kalau memang sudah tahu tentang masalah kurban dan akikah, alhamdulillah berarti Bapak tidak akan terlalu banyak menjelaskan, tinggal mengeksplorasi saja. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu tentang mengidentifikasi hukum, waktu, dan tata cara pelaksanakan akikah dan kurban. Terus yang kedua, menjelaskan makna ibadah penyembelihan sebagai wujud syukur dan kepedulian sosial. Jadi kan kita ngasih ya, ada yang kurban dikasih dibagi-bagiin sama orang ya, tetangga, orang yang membutuhkan,
dan lain sebagainya. Kan itu tanda kita sayang sama mereka itu kan. Terus yang ketiga, menunjukkan sikap taat, ikhlas, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Udah jelas itu ya. Terus yang keempat, menganalisis perbedaan motivasi antara ibadah seremonial dan ibadah yang disertai kesadaran spiritual. Yang yang terakhir yang kelima, merancang aksi nyata sederhana sebagai bentuk kepedulian sosial. Bentuknya apa? Nanti ada di LKPD. Sebelum lanjut pembelajaran, kan ada tuh syarat penyembelihan, muslim atau dan lain sebagainya lah ya. Bapak punya sedikit permainan terlebih dahulu. Permainannya supaya lebih semangat, kita tepuk-tepukan. Tahu tepuk semangat? Yakin? Coba. Tepuk semangat. Tolong diperhatikan. Gini. Jadi ada yang namanya syarat penyembelihan kurban. Syarat penyembelihan akikah. Hanya saja jauh sebelum akikah dan kurban gitu ya. Ada kita itu harus memenuhi syarat untuk dapat menyembelih kurban. Kalau menurut kata Buya Yahya, perempuan pun juga boleh untuk menyembelih hewan kurban. Kayak gitu boleh. Hanya saja mungkin terbentur dengan budaya kita ya. Biasanya yang nyembelih kurban itu siapa? Laki-laki, betul sekali. Tapi gak jadi masalah itu menurut ulama besar, Buya Yahya, kayak gitu. Nah terus ada yang namanya syarat penyembelihan. Yang pertama itu adalah muslim atau ahli kitab pada masa Nabi ya. Siapa ahli kitab? Nasrani, Yahudi. Hanya saja dalam kurung pada masa Nabi. Sekarang boleh kagak? Nah, kalau itu diragukan ya. Banyak yang berdebat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kita mah usahakan jangan lah ya. Khawatirnya apa? Karena memang ahli kitab itu hanya ada pada para nabi. Kalau sekarang, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Yang kedua, berakal dan tamyiz. Maksudnya apa? Dia itu dapat ataupun mampu membedakan yang baik dan buruk. Gimana kalau sehabis mabuk boleh nggak nyembelih? Jangan. Ya. Bisa jadi daging yang disembelih itu jadi haram. Kenapa? Karena mungkin dia bisa jadi lupa menyebut nama Allah atau Al-Bas malam seperti itu. Kalau tidak menyebut Allah ketika nyembelih, maka jadi haram. Apalagi kalau dimaksudkan untuk sesajen, masya Allah, tabarakallah, pokoknya itu ya. Terus menyembelih dengan niat ibadah dalam keadaan sadar. Menyembelih dengan niat ibadah karena Allah. Makanya tadi kita mengucapkan bismillah ketika nyembelih, gitu ya. Itu dengan niat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyebutin ngomong atau mengucapkan lafaz itulah ya. Ibadah bukan? Ibadah ya. Apalagi ketika mau hendak mengawali kebaikan. Nah, ada syarat hewan yang disembelih untuk apa? Ini mah bisa jadi untuk makan seperti biasa, tukang penjagalan yang ada di sono gitu ya, di pasar lama. Ataupun mungkin untuk akikah, ataupun mungkin juga sama juga kurban ya. Yang pertama itu masih hidup ketika disembelih. Jangan bangkai yang sudah mati. Misalnya ditembak, udah mati, baru disembelih. Nah itu jadi haram. Dan itu ya gak bisa dimakan. Itu menurut agama kita, agama Islam. Terus yang kedua, termasuk hewan halal. Hewan halal, ngerti kan hewan halal? Dengan diperoleh dengan cara yang baik. Bukan nyuri atau apalah segala macam ya. Seperti itu. Dan juga mungkin hewannya juga yang jenisnya yang diperbolehkan untuk dimakan. Contohnya apa? Hewan ternak, gitu ya. Hewan yang memang tidak bertaring, yang berkuku. Ada seseorang yang miara macan, boleh dimakan nggak? Haram ya. Nah, tidak disembelih untuk selain daripada Allah yang tadi sesajen ya. Disesajenkan
ada di sono di gunung misalnya gitu ya, ketemulah kita dimakan, bisa jadi haram. Kalau bapak mah gak bisa menyebutkan itu haram itu halal gitu ya, karena bapak bukan ulama, bapak cuma guru di sini. Tapi bapak pernah dengar juga gitu ya dari guru bapak, itu hukumnya haram, disembelih karena bukan untuk diniatkan dimakan dikonsumsi, melainkan untuk sesajen ya dan lain-lain lah. Alat dan prosedur. Ingat, yang pertama itu menggunakan alat yang tajam. Tajam banget. Jangan yang tumpul. Kebayang kalau yang tumpul ini gak bakalan potong-potong ya. Terus memutus 3 saluran di leher. Saluran napas, saluran makan, dan urat nadi. Jadi ini ada 3. 1, nadi, 2, napas, 3. Tapi manusia mah jangan ya. Jangan. Manusia mah. Kecuali kalau jadi kaum kanibal, beda lagi itu. Jangan. Nah, itu harus putus. Kalau nggak putus, gimana? Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Dan nggak boleh dimakan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca basmalah. Terus yang keempat, dapat dilakukan secara tradisional atau mekanik. Tradisional pakai pisau ya. Mekanik pakai mesin. Sekarang sudah ada penjagalan yang memang pakai mesin. Banyak lah pokoknya. Terus yang pentingnya apa? Memenuhi syarat. Jadi kalaupun pakai mesin, boleh, silahkan. Hanya saja harus menghadap kiblat, membaca al-basmalah ketika mau mencet tombol gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu. Supaya apa? Supaya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan jadi halal. Nah, ini ada pengertian akikah. Pengertian akikah secara bahasa berarti memotong. Secara istilah adalah penyembelihan kambing sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Tadi kata Nopi ya, betul sekali. Ketika anak lahir, rasa syukur, maka menyembelihlah hewan laki-laki berapa tadi? Perempuan? Pinter. Ya. Jadi kurban itu adalah berasal dari bahasa Arab qurb, yang artinya apa? Mendekatkan diri. Pada siapa? Kepada Allah. Atas dasar apa? Itu kan kecintaan kita kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, membantu kaum yang kurang mampu, yang memang makan daging itu 1 tahun sekali. Semacam bapak, makan daging setahun sekali. Kalau memang ada kurban gitu. Jadi saling berbagi. Saling berbagi. Berbagi apa? Ya berbagi aja kepada kaum yang memang kurang beruntung lah, seperti itu. Nah, itu ya terkait masalah penyembelihan kurban, penyembelihan akikah. Nah, itu tahu kan sejarahnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail ya? Pernah dengar kan? Nabi Ibrahim sampai rela untuk, tapi alhamdulillahnya di sana ada mukjizat, digantikanlah Nabi Ismail oleh kambing daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Bapak sudah menyiapkan game permainan. Ayo, silahkan klik. Nah, itu adalah video penjelasan mengenai tata cara penyembelihan kurban LKPD ini. Cari juga di internet tentang materi yang barusan dibahas. Tulis dulu di buku tulis, nanti setelah rapi dan yakin sama hasilnya, tulis di LKPD. Kita presentasi kelompok.
Kalau untuk kalian mah udah baca aja apa yang ditemukan, gitu ya. Namun kita acak, Bapak gak bakalan nyuruh kelompok 1 dulu, 2 atau 3, 4 dulu, dan gak bakalan, biar roda ini yang berputar. Siap? Akikah adalah kurban. Kurban adalah sebagai rasa syukur atas kehadiran anak, sedangkan tujuan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Udah selesai mempresentasikannya, ya mungkin ini hanya di permukaan saja ya. Kalau judul mah cuma judul sebetulnya mah. Kenapa dikatakan judul? Karena memang yang namanya pembahasan akikah, pembahasan kurban itu tidak sesederhana ini. Itu bahkan kita juga harus lebih memperdalam lagi. Semisal contohnya yaitu adalah langsung praktek nyembelih hewan kurban. Jangan kurban lah, hewan biasa aja kayak gitu. Bisa nggak kalau kayak gitu? Siap nggak? Nah, nanti kalau Idul Adha ya, tolong foto-fotoin ya. Tolong isi secara lisan saja. Bapak bertanya ya, tulis di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu jawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud akikah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kurban? Udah, itu aja. Baik, kita merefleksi terlebih dahulu. Coba, ada yang mau mengungkapkan refleksi hari ini, pembelajaran hari ini? Akikah adalah ibadah penyembelihan hewan pada hari ke-7 kelahiran anak sebagai bentuk rasa syukur, sedangkan kurban adalah ibadah penyembelihan hewan pada Idul Adha sebagai wujud ketaatan dan pengorbanan serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Ketika kalian semuanya memahami materi ini, lebih lagi menunjukkan rasa simpati dan empati terhadap orang-orang yang apa? Yang memang tidak mampu. Berbagi kebahagiaan, istilahnya seperti itu. Berbagi kebahagiaan. Waktu adalah obat segala macam penyakit. Selain daripada menjadi obat segala macam penyakit, juga pemisah di antara sesuatu hal yang baik bahkan juga yang buruk. Dengan waktu juga seseorang dapat meninggalkan alam dunia. Nah, makanya saatnya lah kita sekarang harus memanfaatkan waktu untuk tetap terus belajar. Siap belajar? Siap pelajaran selanjutnya, pelajaran apa? Matematika. Oke, tetap semangat ya. Sekarang kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang terbaik. Kata-kata hari ini adalah tetaplah terus bersinar. Jangan sampai redup karena tertiup angin masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.